Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang trailer Shazam Fury of the Gods dari DC Comics. Nah, jadi kita beralih dulu ya dari Marvel Comics. Jadi kemarin waktu event SDCC San Diego Comic Con 2022 itu banyak banget keluar trailer film-film bagus-bagus banget ya teman-teman. Salah satunya ialah Shazam Fury of the Gods. Dan aku termasuk penonton yang suka dengan Shazam pertama guys. Walaupun banyak kritikan, banyak dapat negatif komen ataupun orang-orang yang masih tidak puas ya dengan Shazam yang pertama, tapi jujur kalau dari aku sendiri sih sudah cukup puas ya dengan film Shazam yang pertama itu. Perkenalannya itu menurut aku dapat banget sih. Cuman memang aku nggak terlalu ngefans untuk desain kostumnya. Apalagi di film pertama Shazam itu langsung memperkenalkan Shazam Family ya. Itu huge, besar banget dan crowded banget sih superhero-nya dengan berbagai macam kemampuan dan kekuatan mereka. Oke, kita langsung aja ya breakdown trailer Shazam Fury of the Gods. Scene dibuka di mana Billy Batson atau Shazam itu sedang berada di level krisisnya ya sebagai superhero, seperti tidak percaya akan kekuatannya sendiri. Dan dia di sini kayak curhat dan pergi ke sebuah terapi. Jadi memang emosi Billy ini tidak stabil ya, karena kan sebenarnya dia ini masih anak-anak yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan super tanpa ada pelatihan terlebih dahulu. Kemudian terlihat scene Shazam ini sedang terbang mengelilingi kota New York, sembari dia berkata bahwa dia itu tidak pantas dengan kekuatan ini dan dia tidak mengerti bagaimana caranya berkontribusi bermanfaat bagi orang lain. Kemudian next terlihat scene Freddie Freeman, saudaranya si Billy ini yang paling dekat dengan dia. Terlihat aktor pemeran Freddie ini sudah mulai dewasa ya teman-teman. Kemudian Billy berkata bahwa sudah ada superhero hebat-hebat lainnya seperti The Flash versi Ezra Miller, Aquaman Jason Momoa, dan Batman versi Ben Affleck. Jadi adanya scene Justice League garapan Joss ataupun Snyder ini mengkonfirmasi ya secara halus bahwa memang Shazam, Billy dan keluarga Shazam ini berada di universe yang sama dengan Justice League Snyder Cut atau Joss Whedon Cut. Makanya aku sempat bingung ya, kenapa bukannya Batman Robert Pattinson yang diperlihatkan. Tapi sepertinya ya Batman Robert Pattinson itu berada di semesta atau universe berbeda sih kayaknya loh ya. Karena itu film bagus banget, sayang kalau digabung-gabungin gitu. Mending stand alone Batman dan fokus ke Batman Family aja, pasti udah keren. Next scene terlihat Shazam yang jatuh dari terbangnya mungkin terkena serangan dari Children of Atlas. Tapi ya seperti kata aku di awal tadi ya, bahwa Billy ini masih belajar banget untuk mengendalikan dan mengontrol kekuatan ketika dia berubah menjadi Shazam. Terus next scene terlihat ya Billy ini masih bercerita tentang apa yang dia rasakan menjadi superhero dan ketua dari Shazam Family. Dia mendapatkan kekuatan Shazam dulu oleh penyihir tua, dan terungkap Shazam ini sedang curhat dengan petugas psikologi yang dia cari bisa membantu masalah emosi dan hatinya. Tapi ternyata dia salah dokter. Ini adalah dokter pediatrik khusus untuk anak-anak ya, dan juga ada Easter egg boneka Annabelle di situ. Tapi sang petugas ini dia bingung karena kan si Shazam ini badannya dewasa, padahal memang dia masih anak-anak di dalamnya. Oke, next scene yang keren banget adalah kita ngelihat ya Shazam Family yang berjumlah 6 orang. Ini seperti warna-warninya kayak Power Ranger gitu ya teman-teman. Dan keren banget karena mereka ini masing-masing memiliki kemampuan, kekuatan, ability sendiri-sendiri yang berbeda dengan yang lain. Next kita melihat gunung ya yang didesain mirip seperti gunung Olympus, tapi kita masih belum tahu ini gunung apa. Karena memang Fury of the Gods yang jadi villain atau penjahatnya Shazam di sini berdasarkan dewa-dewi Yunani, Pantheon Gods of Greek, Children of the Atlas. Next kita lihat Jimon Hounsou yang berperan sebagai penyihir yang memberikan dulu kekuatan kepada Shazam. Dia ini Shazam pertama juga ya, dan menjadi penyihir yang berada di gua Shazam itu. Jangan salah ya teman-teman, dia ini adalah yang baik. Next kita melihat museum konservatif Yunani Greek dan melihat dua orang yang nanti akan jadi villain di sini, yaitu Children of Atlas, Hespera dan Calypso. Terlihat mereka berdua ini datang ke museum ini hendak mencuri tongkat dari penyihir Shazam yang dipakainya di Shazam yang pertama itu guys. Terlihat Hespera seperti menyerap kekuatan dari tongkat itu dan terjadi sebuah ledakan ya di museum, membuat orang-orang yang berkunjung ke sana lari kalang kabut. Jadi konfliknya mereka dua ini, Hespera dan Calypso, merasa bahwa kekuatan dari dewa mereka itu dicuri oleh anak-anak ya si Billy dan anggota Shazam Family ini, dan mereka berusaha mengambil kembali kekuatan tersebut dan melakukan pembalasan dendam terhadap dunia mortal. Dan sebenarnya dengan membawa mitologi Yunani Hespera dan Calypso ini tuh secara tidak langsung mengkoneksikan dengan origin story-nya si Wonder Woman yang memang berasal dari mitologi Yunani. Jadi mereka ini seperti membutuhkan tongkat dari Shazam ini ya teman-teman, yang di film pertama itu untuk mengeluarkan berbagai sihir dan juga chaos. Next scene terlihat Hespera dan Calypso ternyata sudah mendapatkan tongkat tersebut, dan sepertinya mereka akan mengeluarkan hewan-hewan monster-monster ya untuk menyerang orang-orang di planet bumi.
ini. Dan terlihat juga di sini dua karakter, Freddie Freeman dan artis Rachel Zegler. Karakternya masih disembunyikan ya, dia ini memerankan apa. Next scene terlihat pertarungan antara Shazam dan juga Hespera serta perebutan mereka akan tongkat ajaib dari Shazam itu sendiri. Terlihat di sini pertarungannya sangat badass dan keren ya teman-teman. Semoga tidak mengecewakan. Kemudian yang aku suka ada scene yang komedi banget, karena memang kalau film DC yang komedinya itu lebih banyak daripada film yang lain tentunya Shazam, karena memang karakter utamanya itu masih kecil dan masih anak-anak, sehingga banyak jokes kering yang kocak dan melucukan sekali. Next scene kita melihat Shazam family yang beraksi kembali untuk mengalahkan villain Calypso dan Hespera. Dan kalian bisa melihat ya di scene ini anak-anak pemeran dari Shazam kecil ini mereka sudah mulai dewasa, sudah mulai bertambah umur mereka sehingga agak kurang anak kecil lagi kalau lama-lama dipakai. Jadinya memang tricky banget ya jika storyline atau cerita itu berfokus kepada anak kecil terus dan harusnya terus menjadi anak kecil. Sama seperti Sprite di Eternals, ketika dia nggak bisa terus jadi anak kecil, jadinya kayak dirubah gitu origin story-nya biar dia bisa dewasa juga dan tidak harus ganti pemeran. Next scene kita lihat Calypso menggunakan tongkat ajaib itu untuk memanggil sebuah akar dahan sulur yang panjang banget ya, menghancurkan stadion di kota ini dan juga menjalar ke pemukiman warga untuk dihancurkan. Next scene finally kita ngelihat monster yang keren banget, yaitu naga yang dipanggil oleh Calypso juga. Naga ini dia tunggangi untuk menyerang Shazam family dan menghancurkan kota dan planet bumi ini guys. Kemudian terlihat di sini karakter yang diperankan oleh Rachel Zegler terkena serangan petir dari Shazam. Kita masih belum tahu ya dia ini memerankan karakter apa, masih disembunyikan oleh DC juga. Tapi yang jelas dia ini juga merupakan Daughter of Atlas ya, dilihat dari kostumnya yang sama seperti Hespera dan juga Calypso. Next scene terlihat Shazam dan family-nya itu masuk ke sebuah chamber atau ruangan yang gelap atau seperti ruangan magical gitu, atau Magic Records Hall yang berisi sebuah paper, gulungan, scroll, catatan-catatan dan buku. Mungkin mereka di sini hendak mencari ya sebenarnya apa yang terjadi dan origin story serta sejarah dari kekuatan mereka itu sendiri dan kenapa si Hespera dan Calypso itu menyerang mereka. Next scene kita melihat ya manipulasi objek pergerakan dari bangunan-bangunan di kota ini merupakan serangan dari Calypso dan Hespera kepada Shazam. Di sini keren banget ya, seperti masuk ke mirror dimensionnya Doctor Strange. Next kita melihat Calypso dan Hespera masih menggunakan kekuatan tongkat itu untuk menyerang Shazam. Dan next scene kita melihat ya Shazam family itu mengendarai kuda unicorn berwarna hitam berusaha untuk menyerang atau membantu. Terlihat di scene ini karakter Rachel Zegler itu mengeluarkan kekuatan dari telapak tangannya ya. Sepertinya dia ini pada awalnya membantu Children of Atlas ini untuk menyerang Shazam, dibantu dengan kekuatan dia. Dan salah satu kekuatannya itu ialah memanipulasi objek seperti ini. Dilanjutkan dengan scene Shazam yang diserang oleh naga tersebut ya teman-teman. Dan terlihat di sini naga sedang men-chase atau menyerang Freddy dan juga karakter Rachel Zegler karena pada akhirnya dia mengkhianati sisternya dan tidak ingin menyerang Shazam lagi ya guys. Dan next scene kita lihat ya naganya ini sudah siap-siap untuk menyerang mereka berdua. Dan kemudian di scene ini Shazam balik menyerang naga yang terus mengejarnya ya dengan melemparkan mobil. Di situ dia seperti bangga banget ya. Mungkin dia berasa seperti Superman juga. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dari aku untuk penjelasan trailer Shazam ini. Jangan lupa nonton ya Shazam di bioskop karena pastinya akan kocak, menyenangkan juga nontonnya. Oke, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.